kita kali ini untuk membahas mengenai supervisi akademik. Nah, yang perlu Bapak ketahui mengenai supervisi akademik ini merupakan serangkaian kegiatan. Jadi mulai dari pra-supervisi, pelaksanaan supervisi, sampai nanti pasca supervisi yang diikuti dengan refleksi. Nah, ini tujuannya Pak Eko, ini untuk memberikan dampak secara langsung ke panjenengan untuk pembelajaran yang di kelas. Dan proses ini nanti diupayakan berkelanjutan. Nah, di sini tugas saya itu nanti sebagai supervisor yang akan memberdayakan panjenengan. Dan dalam proses ini kita bersifat kemitraan. Jadi bukan saya lebih tinggi dari panjenengan atau ada senior junior, tidak, tapi kita bermitra dan kita akan berjalan dua arah. Baik Pak Eko, dari percakapan kita tadi, kemudian kita lanjut ke kegiatan supervisinya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini supervisi itu serangkaian kegiatan dan ini tujuannya untuk memberdayakan panjenengan nanti ya. Dan kita bersifat dua arah nanti komunikasi, bukan saya menggurui panjenengan, saya yang merasa bisa atau saya yang paling bisa, tidak, tapi nanti di sini juga mungkin panjenengan dapat pembelajaran dan saya juga berharap dapat pembelajaran juga dari kegiatan panjenengan. Nah, mungkin apa yang bisa panjenengan sampaikan terkait proses supervisi nanti, materinya apa, begitu, kelas berapa, dan apa rancangan panjenengan secara ini aja, secara intinya saja disampaikan. Oke, terima kasih. Saya akan mengambil materi konten seperti itu, nanti kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan potensi sumber daya alam, serta kaitannya dengan mitigasi bencana seperti itu. Saya memiliki gambaran bahwa dengan kondisi geografis, kalau saya mengajar di SMP Negeri 1 Unit, karakteristiknya bagaimana kondisi geografis ini. Tentunya kita hubungkan dengan, tidak perlu jauh-jauh kita menggunakan Kabupaten Lumajang, itu terlalu jauh. Kenapa? Saya ingin daerah Kunir saja yang kita ambil. Kenapa? Dengan karakteristik masyarakat yang seperti itu, bagaimana potensi apa yang ada di Kunir ini, yang nanti tentunya anak-anak bisa bercerita. Karena kalau apa yang ada di sekitar anak-anak kan bisa menceritakan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan mitigasi bencana, bahwa di Kabupaten Lumajang merupakan daerah rawan gempa karena merupakan daerah pecahan ya di situ. Nah, tentunya nanti ini juga akan saya masukkan bahwa apa yang harus dilakukan anak-anak ketika misalkan ada suatu bencana yang namanya gempa. Nah, itu kan perlu kita masukkan materi-materi seperti itu, sehingga nanti anak-anak tahu, oh kalau ada gempa apa yang harus saya lakukan, oh saya harus lari keluar, dan oh saya harus cari tempat yang aman. Tempat aman itu bagaimana? Karena seperti itu. Karena hal ini memang ya sudah disampaikan, tetapi banyak hal di sekolah yang belum diajarkan secara langsung bagaimana nanti penerapan mitigasi kebencanaan seperti itu. Sehingga nanti anak-anak akan tahu dengan kondisi alam seperti ini apa yang mereka kelola, kemudian dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Kunir itu yang utama itu, yang banyak itu apa. Kemudian kalau misalkan ada bencana seperti ini, apa yang harus mereka lakukan. Ini merupakan satu kesatuan yang mereka harus paham, mereka harus tahu, sehingga nanti misalkan kalau ada hal yang tidak kita inginkan seperti bencana gempa seperti itu, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Ini materinya menarik ini Pak Indi, karena memang Lumajang atau khususnya Kunir ini kan, kita juga dekat dengan laut begitu, dengan potensi tsunami juga. Betul. Kemudian gempanya tidak hanya dari tumbukan lempengan tadi, juga ada gempa vulkanik dari Gunung Semeru. Kemudian kalau itu angin biasanya dari daerah yang mana itu Kabuaran itu juga angin, dan mungkin banjir ya Pak ini di sini. Nah ini nanti mitigasi itu menurut saya yang penting buat mereka. Nah, mungkin apa dengan membuat pendekatan apa nanti untuk FPP-nya, untuk pelaksanaannya? Oke, di pelaksanaan nanti di modul ajar ya. Di modul ajarnya nanti tentunya saya ingin memberikan suatu gambaran dulu, menggunakan LCD bahwa bencana seperti ini anak biar tahu terangsang dulu.
gitu. Ya, gambar-gambar misalkan ini gambar tsunami, gambar biar mereka sehingga nanti kan ada suatu bentuk stimulus ini nanti mereka akan menangkap oh seperti ini ya, seperti itu. Kalau sudah seperti itu nanti anak-anak akan saya berikan penjelasan sedikit tentang apa itu bencana-bencana yang ada di Indonesia. Dan setelah itu nanti mungkin saya akan memberikan ke anak-anak dari awal itu nanti mereka akan silakan mencari sumbernya, boleh nanti dari buku murid, kemudian dari HP seperti itu karena kan kita sekarang zamannya zaman teknologi ya, jadi tidak dimungkinkan nanti anak-anak tidak boleh. Jadi tetap kita ikuti perkembangan itu sebagai bentuk perkembangan yang positif ya, karena HP merupakan salah satu media yang sangat senang digunakan oleh anak seperti itu, maka kita manfaatkan sisi positifnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan berikan nanti suatu bentuk mereka akan presentasi ini kan memberikan anak-anak untuk belajar dan berbicara lebih ilmiah lagi karena anak-anak itu pintar ngomong sebenarnya, cuman pintar ngomongnya kan tidak terarah. Makanya semakin sering anak-anak diberikan untuk berdiskusi itu semakin bagus karena apa? Pintarnya lebih terarah, pintar ngomongnya lebih terarah dan lebih ilmiah karena apa yang mereka ucapkan adalah omongan-omongan ilmiah dari topik yang sekarang diajarkan seperti itu. Kalau saya tangkap dari panjenengan tadi penjelasannya berarti tekniknya nanti ada diskusi ya, kemudian ada presentasi juga nih. Model pembelajaran yang digunakan ini berarti discovery learning. Ya boleh nanti ya nanti. Terus pada akhirnya nanti apa saja yang akan dinilai? Yang pertama yang saya nilai nanti akan ada dua penilaian nanti ada penilaian pertama penilaian sikap ini penilaian sikap itu nanti bagaimana sikap ketika anak-anak nanti pada saat diskusi itu nanti kelihatan ramai atau tidaknya tanpa harus kita atur mereka sudah tahu ketika anak-anak nanti sudah pintar. Saya kira anak-anak kita sudah lumayan ya sudah ya memang 1-2 itu namanya anak-anak itu biasa, saya kira itu yang penting wajar gitu. Kalau penilaian sikap ini penting supaya nanti bisa mendapatkan yang kedua adalah penilaian pengetahuannya seperti itu, dan juga nanti dari diskusi itu juga seperti itu. Untuk kelas yang akan digunakan nanti kelas berapa? Kelas 7 nih? Kelas 7 ya, ini kelas 7. Untuk kunjungannya kita sepakati hari Senin. Hari Senin tanggal 10 Oktober. 10 Oktober ini jam berapa Pak? Jam ke 34. 34. Oke Pak, berarti ini yang dapat saya sampaikan, kita sepakat bahwa nanti sasaran pembelajarannya nanti adalah kelas 7 ya. Betul. Waktu kunjungan kelas itu hari Senin. Betul. 10 Oktober 2022 ya. Jam ke 34. Betul. Berarti jam ke 34 itu sekitar jam 8.30 ya. Betul. Kemudian nanti kita juga menyepakati waktu pasca supervisi. Kita sepakati sekarang aja Pak, pasca supervisi ini dilaksanakan setelah pembelajaran ini atau di jam-jam terakhir setelah pembelajaran ini langsung. Kemudian instrumen yang digunakan adalah penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, selama nanti supervisi itu Pak, saya akan mencatat segala kegiatan pembelajaran panjenengan yang dilakukan ya. Semuanya itu akan tercatat dalam satu rubrik. Nah, nanti kita akan diskusikan apa kelebihan dan mungkin kekurangan nanti dan tindak lanjutnya bagaimana. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas koordinasinya hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah Senin ya Pak. Sambil juga dalam rentang waktu ini panjenengan menyiapkan untuk proses seperti ini. Terima kasih Pak Eko. Selamat siang. Selamat siang.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sudah makan semuanya? Sudah. Makan apa tadi berangkat? Kelor macam-macamnya. Adakah yang tidak masuk hari ini saat seminggu? Tidak masuk? Kenapa sama bilang? Ambil seksi. Oh, sakit. Terus? Seksi. Terus? Seksi. Namun, dua nih. Oke, kalau sudah, baik anak-anak, ya diperhatikan dengan kondisi cuaca yang sekarang ini. Kebetulan dengan materi hari ini harus menjaga kesehatan. Kalau waktunya makan, silakan makan. Kalau waktunya istirahat, silakan istirahat. Oke, sebelum itu saya punya pantun, ya. Diperhatikan, ya. Jalan-jalan ke pasar turi. Jangan lupa membeli panci. Profil pelajar Pancasila yang mandiri. Ya, tuntutlah ilmu dan berprestasi. Tepuk tangan. Kalian adalah generasi pelajar Pancasila. Kalau kalian pelajar Pancasila, tunjukkan dan mantapkan. Saya pelajar Pancasila. Saya akan menunjukkan, saya akan mengaplikasikan apa yang ada di dalam dimensi pelajar Pancasila. Harus paham itu. Ya, baik anak-anak. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pelajaran hari ini. Kita akan belajar yang namanya anak-anak, tidak perlu jauh-jauh kita ke Jakarta, tidak perlu jauh-jauh kita ke Surabaya, tidak perlu jauh-jauh kita lihat seluruh Indonesia. Kita lihat kondisinya di SMP kita sendiri, khususnya di Desa Kuni. Sekarang cuacanya gimana? Musim apa? Musim hujan. Terus apa lagi? Mungkin ada yang apa lagi? Ada yang panas, ada yang kemarau, macam-macam. Ini adalah proses perubahan cuaca. Dimana kalau misalkan kita di dalam proses perubahan cuaca kita tidak bisa mengkondisikan tubuh kita, maka akan sakit seperti teman kalian yang seperti itu. Makanya harus tetap dikondisikan ketika kondisinya sehat seperti ini, maka rutin dan seperti itu. Oke, sekarang kondisinya musim hujan seperti itu ya. Ya benar. Musim hujan berarti cuacanya sekarang lebih panas atau lebih dingin? Bingung. Lebih panas atau dingin? Panas dingin. Kok bisa? Kenapa kok kalau dibilang panas, kenapa kok panas? Ya, paginya panas. Terus gimana lagi? Ini saya sampai keringet ini. Nah ini ya, skincare itu dibilang. Apa lagi? Nah, kalau mendung panas, ini akan berbeda. Kenapa kok kondisinya seperti ini? Karena kondisi secara umum bumi, ya, itu yang namanya lapisan ozon sudah terbuka atau terpecah gara-gara banyaknya industri-industri yang ada di Indonesia, pabrik mengeluarkan asap. Kemudian kalian menggunakan minyak wangi spray. Nah, itu membuka cepat. Kemudian juga banyaknya hutan yang gugur. Itu mempercepat proses sehingga kondisi matahari menyinari bumi itu langsung tanpa ada proteksi. Makanya terus sekarang kita panas sekali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya, ya, kita akan memperdalam yang namanya kondisi cuaca, khususnya yang ada di Kabupaten dan khususnya di Desa Kunir, ya. Kita akan mempelajari itu, ya. Kita akan mengidentifikasi, tujuan pembelajaran hari ini satu, mengidentifikasi cuaca dan iklim di Lumajang. Yang kedua,
ya, menganalisis kondisi geologis di Lumajang. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita fokus pada bidang ini, nggak usah panjang-panjang. Baik, anak-anak, kalian sudah memberikan gambaran bahwa cuaca seperti ini. Kemudian di kondisi geologis di Kabupaten Lumajang, saya akan menampilkan sebuah video. Diperhatikan video ini, silakan nanti dicatat hal-hal yang penting. Paham ya? Dicatat hal-hal yang penting, mana yang penting, karena ini ada dua tampilan video, ya, tampilan video. Silakan dilihat. Gunung Semeru mulai erupsi hingga memberikan dampak yang begitu dahsyat hingga menimbulkan yang begitu dalam bagi masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Tengah. Pasalnya, sekitar pukul 3 sore kemarin, letusan tersebut melemparkan awan panas dan debu vulkanik yang menyerang ke Sukobakan, Desa Saputaran, Kecamatan Pronojiwo. Maka seperti inilah kronologi detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru yang membuat warga berhamburan untuk menyelamatkan diri. Akibat apa sih? Dari apa sih? Gesekan dari lempengan. Ada yang bergesekan seperti ini sehingga mengakibatkan gempa. Kalau posisinya di darat, maka gempanya akan kondisinya seperti itu. Tetapi jika kondisinya di laut, lempengannya bergesek, maka akan terjadi yang namanya tsunami. Pintar semuanya. Jadi seperti itu. Akan ada tsunami. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang kedua itu tadi apa? Erupsi apa? Erupsi Gunung Semeru. Ya. Oke. Erupsi Gunung Semeru, ya, yang terjadi di bulan Desember kemarin, ya, tahun 2020. Seperti itu, begitu dahsyatnya hingga memakan ratusan seperti itu. Ini adalah di wilayah kita. Makanya yang akan kita pelajari hari ini bagaimana nanti dengan adanya apa itu bencana-bencana yang ada, kita nanti bisa menghindari upaya apa yang kita lakukan yang akan kita pelajari hari ini sebagai bentuk nanti yang saya kasihkan L. Baik anak-anak, ya. Sekarang saya berikan kesempatan waktu paling lama 1 menit, ya, untuk berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan bikin. Saya serahkan kepada kalian, silakan mencari sendiri. Silakan. Oke. Oke, langsung berdiri yang laki-laki. Yuk mejanya. Awas ada kabel ya. Oke, kelompok 2 ya, perhatikan. Angkat tangannya. 1, 2, tunduk. Yang paling banyak. Oke. Siapa namanya? Nah, boleh ya. Oke, namun perhatikan saya. Tepuk 1. Nah, berarti kurang konsentrasi. Tepuk 1 berarti tangannya gini. Kalau saya bilang 1 berarti jawabnya harus 1. Karena saya tidak bilang, karena kuncinya adalah tepuk. Tepuk 2, 3. Harus konsentrasi ya. 3, kalau saya bilang 3 cukup dijawab 3. Paham? Oke, baik. Anak-anak silakan dilihat lembar kerja yang sudah Pak Eko bagi. Oke, dilihat. You can
si lembar kerja ya yang sudah saya bagi. Oke, lembar kerja kita akan belajar yaitu tentang kontennya ya, kontennya itu materi anak cuaca iklim dan kondisi geologis yang ada di kabupaten yang ada di daerah kalian sendiri. Karena apa? Ini nanti fungsinya penting sekali ya. Kalau misalkan terjadi bencana ada di daerah kalian, maka kalian tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya berdiam, bukan hanya ditonton, sehingga akan menimbulkan korban jiwa. Ini harus paham. Ya, oke. Kalian lihat di situ gambarnya, ya. Kemudian dari gambar itu kalian analisa, ya. Dari analisa, karena di situ Pak Eko sudah memberikan suatu bentuk soalnya berupa gambar. Soalnya berupa gambar. Masalahnya dari gambar. Ya, masalahnya dari gambar. Dari gambar itu nanti kalian analisa, Pak, apakah boleh saya melihat dari buku untuk mencari jawaban? Boleh, silakan dirundingkan. Pak, apakah boleh saya melihat dari HP? Boleh. Ya, saya kasih waktu tiap kalau saya kasih waktu mengerjakannya 15 menit dari jangan apa ya, 15 menit untuk mengerjakan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan 15 menit lagi sampai selesai. Silakan. Bagi tugas, silakan dibagi tugas. Ada yang cari jawaban yang nomor 1, yang belakangnya juga ada, silakan. Oke, silakan. Itu berbeda-beda seperti itu. Oke, bagi tugas, silakan dibagi tugas. Dijadikan 2 enggak apa-apa, dibuka staplesannya. Biar dikerjakan temannya untuk yang belakangnya. Cuma bagi tugas. Oke, yang belakangnya. Oke, silakan buka. Ada yang kerjakan ini, ada yang kerjakan ini. Ya, dibuka ini. Silakan dibuka, sobat. Oke, ada yang ngerjakan lembar 1, ada yang ngerjakan lembar 2. Oke, oke, ya, oke. Oke, dibuka. Oke. Oke. Biar silakan dibagi tugas ya. Mengerjakan yang lembar pertama, ini lembar kedua. Silakan cari jawabannya. Boleh dari internet, silakan. Akan terpatri pada jiwa kalian, pada diri kalian, supaya nanti lebih mencintai dan menjiwai. Saya orang Indonesia. Ketika saya orang Indonesia, saya akan mencintai semua apapun termasuk negara Indonesia. Satu, dua. Sebelum itu, adakah di antara kelompok yang mau tampil? Silakan angkat tangan. Untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Yuk, siapa yang mau tampil? Silakan. Oke, kelompoknya Fian, kelompok berapa kelompoknya? Kelompok 5. Oke. Oke, kelompok 5 silakan ke depan. Oke, silakan. Nanti kami untuk mempresentasikan lembar kerja tadi. Bencana maka yang terlihat dalam di gambar atas ceritakan dengan kelompok kalian. Erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Gunung Semeru mengeluarkan guguran panas dan lahar dingin hingga meninggalkan 54 nyawa, 6 lainnya hilang. Apa yang mengakibatkan kerusakan rumah? Yang ditanyakan soal berapa? Pertama,
intensitas. Jadi kalau misalkan gempanya mungkin biasanya mungkin nunggu sekian tahun atau berbulan, ini dalam satu hari itu berkali-kali. Itu namanya intensitas gempanya. Ya, oke, itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sambung. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah sampai. Silakan kembali. Oke, terima kasih. Di Kabupaten Lumajang sendiri, ini biar kuat. Di Kabupaten Lumajang sendiri, ya kita memiliki gunung Semeru. Kalau misalkan apa tanda-tanda dari sebagian besar disebutkan, salah satunya adalah juga nanti hewan itu biasanya kalau misalkan ada erupsi, hewan itu banyak yang turun. Ya, jadi hewan itu banyak yang turun. Kemudian kondisi panas, banyak panas, kemudian banyak pohon yang mati dan itu merupakan salah satu ciri yang umum. Ya, nah makanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Apa tadi upayanya? Apa tadi upayanya? Apa tadi? Harus menjauh, ya harus menjauh, jangan sampai nanti malah mendekat, malah di video. Supaya bagus, supaya viral, supaya dan seterusnya. Meninggal hasilnya. Ya apa tidak? Masuk gempa, ketika gempa, ada gempa, apa yang harus dilakukan? Tadi jawabannya sudah cukup memenuhi bahwa dengan intensitas yang semakin tinggi, semakin sering, maka akan ada gempa yang lebih tinggi. Itu penting sekali. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ya, sebenarnya sudah. Nanti tugasnya akan saya bagi untuk apa itu pengetahuan ya. Tentang pengetahuan akan ada 3 soal yang harus kalian jawab. Nanti ditulis ya, dikerjakan sebagai penilaian individu. Kalau ini tadi penilaian kelompok sudah saya catat nilainya ya. Itu nanti. Makanya kalau misalkan ada suatu diskusi, jangan sungkan, jangan malu bertanya. Tidak ada masalah. Itu merupakan nilai plus bagi kalian untuk nambahin nilai. Ya, karena itu masuk penilaian sikap nanti nambahin nilaimu. Paham ya? Oke. Untuk hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Kita menyenangkan. Dikasih gambar di sini ya. Di belakangnya sini, bentar lagi angkanya dikumpulkan, dikasih gambar orang sini, orang sini. Silakan. Untuk minggu depan ketemu dengan saya, pembelajarannya ingin bagaimana lagi silakan ditulis supaya pembelajarannya menyenangkan juga pada saat ketemu dengan saya. Paham? Paham? Silakan ditulis. Ya. Baik, anak-anak, minggu depan dipersiapkan materi berikutnya. Kita masuk skala lebih luas. Kalau ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang Kabupaten Lumajang. Minggu depan kita akan mempelajari kondisi secara umum yang ada di Indonesia. Silakan bukunya dibuka, dibaca dulu sehingga minggu depan ketemu dengan saya. Sudah siap? Paham, Ge? Paham, Ge? Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Tetap belajar, tetap menjadi pelajar Pancasila. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Sucahyono yang telah melaksanakan supervisi akademik di hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di kelas 7E pada jam ke-56. Semoga hasil supervisinya ini akan memberikan manfaat untuk kita, terutama kita berdua ini, dan nanti mungkin akan jadi pengembangan untuk kedepannya. Nah, hasil catatan saya nih Pak Nid, hasil observasi saya tadi bahwa panjenengan itu sudah melaksanakan pembelajaran pendahuluan, inti, penutup itu sudah bagus. Kemudian panjenengan sudah menggunakan teknologi digital berupa YouTube sama HP sebagai sumber belajar. Kemudian ada buku, lembar kerja, alat dan bahan sudah tersedia dengan baik dan sudah dimanfaatkan semuanya.
Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Nah, ini juga sudah bagus. Di situ sintaksnya itu juga sudah terlihat. Kemudian yang menarik tadi ada ice breaking, berupa pantun, tepuk, lagu P3K, terus ada video penguin, Ini pasti tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi dan meningkatkan aktivitas belajar murid, Kemudian penilaiannya juga sudah bagus, meliputi 3 aspek, dan ini holistik, ada sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Nah, tadi juga panjenengan juga sempat memberikan motivasi ke murid untuk mengerjakan tugas dengan baik dan kelompok begitu, Nah, di sini panjenengan juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi panjenengan sudah waktu mengajar, waktu menuntun mereka itu tidak menggunakan emosi yang tinggi, dan ini sudah ada kontrolnya dengan baik. Itu menurut saya. Kemudian catatan lagi, di situ sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses yang nampak tadi dengan pemanfaatan berbagai sumber belajar mencari informasi. Jadi mereka dapat dari YouTube, dari buku, kemudian dari Google tadi, gitu ya. Dan dari semua itu, saya rasa pembelajarannya sudah berpihak ke murid. Terus juga muncul diferensiasi proses lagi ketika murid itu sesuai keinginannya sendiri untuk tampil pada waktu presentasi. Jadi tidak menyuruh, gitu. Jadi mereka sudah paham dengan dirinya sendiri. Oh, oke, saya presentasi. Gitu. Kemudian ada lagi panjenengan sudah memberikan penguatan materi meskipun secara sederhana, tetapi ini yang saya soroti adalah bahasa panjenengan itu sudah mudah dimengerti oleh murid. Nah, ini bagus ini menurut saya. Kadang yang suatu konsep itu tidak mudah dicerna oleh murid, kadang seperti itu. Jadi panjenengan tadi saya rasa sudah bisa untuk menggunakan bahasa dengan baik. Kemudian ada reward juga, meskipun hanya tepuk tangan ini. Itu sudah merupakan penguatan secara psikologi untuk siswa. Nah, kemudian ada lagi siswa melaksanakan refleksi dengan memberikan emoticon berupa perasaannya dan hal-hal yang akan mereka inginkan untuk pembelajaran panjenengan selanjutnya. Nah, seperti itu, penutupnya juga sudah bagus. Tapi di sini bukan saya memberikan ini ya hal yang buruk panjenengan, bukan, ini hanya sekedar penguatan. Pada waktu tadi itu ada yang mungkin terlewatkan atau bagaimana, panjenengan belum memberikan informasi ke siswa penilaian apa saja yang akan dilaksanakan. Jadi itu di awal bisa disampaikan bahwa saya hari ini akan menilai kalian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kemudian tadi pembentukan kelompok berdasarkan mereka sendiri. Mungkin suatu saat ini sebagai bahan masukan bahwa pembentukan kelompok ini bisa juga didasarkan pada kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar itu ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan ada profil belajar murid. Contohnya kita sudah menggunakan angket, kinestetik, visual, sama audio. Nah, ini bisa pengelompokannya berdasarkan itu. Kemudian tadi yang presentasi kan belum semuanya. Nah, ini bisa mungkin suatu saat untuk mengakomodir jawaban mereka itu presentasinya ditaruh di papan begitu, dan mereka mungkin berkeliling kemudian memberikan refleksinya. Jadi itu namanya teknik window shopping. Di sini tadi ada mitigasi bencana ya Pak ya. Mungkin suatu saat kita membuat suatu simulasi bencana, baik itu bencana gempa atau tsunami yang sangat dan yang terakhir mungkin ini adalah manajemen waktu dalam suatu proses pembelajaran. Itu kadang kita tidak sesuai dengan, meskipun RPP sudah ini 10 menit, ini 30, ini kadang dengan kondisi di lapangan itu pasti manajemen itu. Begitu Pak hasil penilaian saya mengenai supervisi akademik panjenengan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, terima kasih. Ini tentunya masukan yang bagus sekali buat saya, apalagi tentunya kekurangan dan mungkin ada beberapa hal yang kelupaan tadi seperti itu, karena memang dengan waktu
waktu yang agak mepet memang seperti itu ya, memang kelemahan-kelemahan saya muncul untuk lebih sempurna yang nanti pada saat saya akan mengajar seperti itu. Terima kasih. Saya rasa di sini yang penting kita itu pembelajarannya itu sudah berpihak ke murid, Pak. Jadi murid itu memang kita gali potensinya, itu yang penting. Bagaimana caranya nanti kita bisa dengan belajar. Baik Pak Eko, tadi kan sudah saya sampaikan tentang hal-hal yang sudah saya catat pada waktu supervisi akademik. Nah sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi. Nah, begitu. Menurut panjenengan begini Pak, apakah pasca observasi ini penting maupun begitu? Oke, terima kasih Bu Dian. Yang jelas pasca observasi menurut saya penting, karena bagaimanapun kalau misalkan kita melaksanakan sesuatu, kalau misalkan paling tidak akan ada, mungkin kalau di dalam pembelajaran ada refleksi Ya, seperti betul. itu. Kalau misalkan kita akan mendapatkan suatu umpan dari kekurangan kita saat mengajar. Tentunya ini bukan mencari kejelekan kan, Ya, seperti itu. betul. Kalau itu untuk mencari kebaikan saya untuk mengajar di kelas, kenapa enggak? Jadi sangat bagus menurut saya dilaksanakan pasca observasi ini, sehingga nanti akan menjadikan tambahan ilmu buat saya, sehingga nanti melengkapi apa yang sudah saya dapatkan selama ini dengan kekurangan itu akan menutup. Saya kira itu. Jadi sebagai semacam umpan balik dan refleksi untuk ini ya, yang belum meningkat Betul. dan meningkatkannya sudah baik mungkin Betul. begitu ya Pak. Jadi meningkatkan potensi yang sudah ada di diri jenengan. Saya tahu jenengan itu berpotensi. Gitu ya. Iya. Dari segi sosial emosional itu yang sulit seperti itu. Nah, dari pasca observasi ini, panjenengan pinginnya apa nanti hasilnya dari percakapan pasca observasi? Maunya apa? Ya. Yang jelas dengan masukan seperti ini dari Bu Dian tentunya akan melengkapi tantangan ilmu buat saya. Tentunya kedepannya hal semacam ini kalau bisa memang patut dilakukan ya, mungkin secara rutin, secara berkala seperti itu, sehingga saya selaku individu guru itu tahu kelemahan saya. Karena kan dengan adanya dua orang seperti ini kan nanti akan melengkapi seperti itu. Ketika misalkan saya tahu kekurangan saya sangat berharap, saya sangat terbuka ketika dalam mendapatkan dalam ilmu dari pasca observasi ini, nanti kan paling tidak kan bisa tahu kekurangan saya di sini. Dengan seperti itu kan saya nanti bisa kekurangan itu bisa saya tutupi, bisa tambah dan seterusnya seperti itu. Nah, tentunya kan dengan seperti ini kan saya bisa berkembang. Nah, ilmu saya kan nanti bisa berkembang. Oh, saya mengajar kekurangan saya di A misalkan. Oh, di A ini nanti akan saya lengkapi supaya nanti dalam pengajaran berikutnya saya akan mendapatkan ilmu yang kurang ini tadi bisa bagus. Saya kira seperti itu. Jadi tujuannya ini panjenengan sebagai bentuk refleksi juga bentuk untuk menutupi kekurangan begitu. Nah, seandainya itu nanti suatu saat pasti akan tercapai nih Pak, inginnya tercapai. Apa ukuran keberhasilannya menurut jenengan hal itu bisa tercapai? Tercapai atau tidaknya nanti mungkin dari sisi gini ya. Kalau misalkan di situ di dalam modul ajar atau RPP, saya akan membuat suatu RPP yang sekiranya paling tidak nanti bisa menyenangkan anak-anak pada saat di dalam kelas. Yang kedua, paling tidak apa yang saya ajarkan anak-anak bisa menerima dengan baik. Itu tolak ukur sudah. Kalau menurut saya, karena apa? Ketika kita berada di kelas mulai awal hingga akhir, kita enjoy, kita nyaman, anak-anak juga merasakan seperti itu. Itulah tolak ukur bagi saya ya, seorang guru, bahwa oh ternyata Pak Eko ini mungkin menyenangkan mungkin di dalam, sehingga kan rasa tertarik anak-anak untuk tetap mau belajar, kemudian rasa ingin tahunya mereka lebih besar, mereka merasa waktu yang diberikan jam pelajarannya kurang. Karena apa? Karena merasa enjoy-nya mereka seperti itu. Nah, sehingga kan ketika harapan saya seperti ini tercapai, ya tentunya kan nanti harapan yang ada di kelas saya sebagai pendidik kan juga nanti tercapai juga dengan menjadi seorang pendidik yang lebih profesional lagi dengan apa adanya seperti itu. Untuk peningkatan kompetensi kita nih yang profesional
kuncinya tadi membuat pembelajaran yang menyenangkan, jadi well-being begitu ya Pak. Nah dari situ Pak, sekarang ini panjenengan punya kesempatan apa untuk mencapai suatu pembelajaran yang menyenangkan itu tadi? Yang jelas untuk mencapai itu kan saya mungkin pernah berbicara dengan Budian ya, bahwa saya memiliki berbagai macam kegiatan yang meningkatkan kompetensi itu ya. Ya salah satunya yaitu pelatihan yang memang pelatihannya pelatihan online ya seperti itu. Ya jadi itu saya ikuti tiap bulan karena saya sudah mengikuti selama ikuti daftarnya selama 1 tahun seperti itu. Jadi dari situ kan apa yang saya dapatkan langsung saya aplikasikan, langsung saya berikan ke anak-anak, langsung saya terapkan bagaimana menyenangkan dan seperti itu. Apa yang menjadi kelemahan juga saya sendiri seperti itu ya. Jadi saya juga mencari mana yang lebih cocok dengan kondisi anak-anak SMP Negeri 1 Bonir. Ketika misalkan kondisinya, oh ternyata enak nih, ya kan saya terapkan, oh tetapi kurang enak, ya berarti mungkin saya akan mencari strategi lain yang sekiranya anak itu nanti lebih menyenangkan, lebih happy lah ketika mereka mendapatkan ilmu di sini. Jadi dari pelatihan online itu tadi mungkin diterapkan juga harus disesuaikan dengan materi ya. Betul sekali. Begini Pak, kalau kemarin panjenengan pada waktu pra-observasi panjenengan ada pada posisi 7, 6 sampai 7 begitu. Nah, kepinginnya nanti pada posisi yang lebih tinggi dari itu. Setelah observasi, setelah supervisi akademik, panjenengan sudah mencapai itu apa belum? Kalau misalkan kemarin saya kemarin misalkan saya kan ingin nilai 7 ya, nilai dari 7. Apakah pra-observasi ini bisa naik ke 8? Saya kira kalau bisa naik atau tidak, karena kuncinya kalau menurut saya ketika saya memiliki kemauan keras untuk bisa menaikkan bisa. Tapi tidak saya mau langsung meloncat ke 9 atau ke 10, tidak, saya inginnya step by step karena tidak bisa ilmu, saya bukan seseorang yang seperti dewa semuanya harus bisa langsung hari ini, tapi paling tidak saya mau belajar, mau mengembangkan diri, mau berbagi, mau menerima masukan dari orang lain, itu sesuatu hal yang positif. Sehingga kalau misalnya dirasa apakah bisa naik, ya dengan masukan dari Budian ini tadi saya kira saya harus bisa menaikkan karena saya tidak mau nanti tetap stagnan. 7 seperti itu. Harus jadi lebih baik begitu nggih Pak. Menurut panjenengan, kekuatan dalam diri panjenengan itu apa? Adakah kekuatan yang bisa untuk menuju ke pembelajaran yang berpihak ke murid dan lebih menyenangkan begitu? Punya kekuatan apa itu? Saya itu senang namanya, saya meskipun bukan background dari, tidak ada cita-cita, ini cerita sedikit, tidak ada cita-cita sama sekali saya menjadi guru sebenarnya. Begitu ya? Tidak ada cita-cita sama sekali. SMP, SMA pun ada. Kuliah itu baru ada, itu pun sebenarnya sama Le aja. Ini cerita sedikit, sama Le aja. Terus jadi guru, ternyata ketika saya jadi guru di dalam perjalanannya, ternyata anak-anak ini sesuatu hal yang menyenangkan untuk diolah. Dalam artian diolah ini bagaimana kita mendidik menjadi anak-anak yang baik. Tantangan bagi saya ketika anak-anak bagaimana merubah bentuk. Sekarang ada, saya punya murid yang nakal itu, dia tahu juga namanya Randi. Yang itu seperti itu, yang sudah tinggian, yang sudah lidah dan seterusnya. Nah, itu buat saya menjadi tantangan bagaimana anak ini paling tidak, kalau mungkin anak itu pun berkembang atau berkembang, tapi paling tidak dari sisi lain anak bisa melihat contoh dari sisi sopan santun perilaku. Ya, selama ini kalau saya lihat perjalanannya dia menjadi anak santun. Ngobrol paling tidak peningkatan suatu ketika ngomong sama bapak ibu gurunya sudah mengerti bahasa Indonesia. Bagi saya, murid itu sesuatu yang unik, yang memang menarik bagi saya. Makanya ketika Budian tanya, kekuatan apa yang bisa dari murid-murid itu yang menjadi kekuatan saya ingin merubah anaknya menjadi lebih baik. Itu saja seperti itu. Jadi tidak hanya dari sisi prestasi akademik, tetapi dari sisi tingkat moral tata krama sopan santun sesuai dengan filosofi kita. Dewanto kita adalah orang timur yang seperti itu, yang sekiranya
perilaku yang baik. Saya ini itu yang saya terapkan sehingga nanti paling tidak anak-anak keluar dari sini kan sudah ada suatu perubahan yang signifikan dari tingkah laku, meskipun tidak bisa semuanya harus berprestasi tinggi ya seperti itu, tetapi paling tidak ada suatu pola perubahan perilaku. Jadi tantangan buat saya yang sampai sekarang hari ini siap untuk menjadi seorang guru seperti itu. Adanya perubahan perilaku mungkin ada pepatah yang bilang dahulukan adab daripada ilmu begitu. Ya, betul sekali. Nah, ya saya setuju sekali. Nah Pak, itu adalah suatu kekuatan yang harus dibangun. Dari sini saya sudah tahu potensi panjenengan dan panjenengan pun juga sudah tahu potensi panjenengan dalam hal untuk merubah murid ini yang jadi yang lebih baik. Begitu nggih Pak nggih? Nah, selama ini apakah ada gangguan atau hambatan dengan menerapkan ini, entah dari perilaku, entah dari membuat pembelajaran yang menyenangkan? Oke, kalau misalkan kalau bukan gangguan sih, tantangan. Tantangan. Menurut saya tantangan. Kenapa? Ketika anak belum bisa menerapkan, contoh aja langsung ya, contoh nyatanya, anak mungkin saya ingatkan, anak gunakan bahasa kita punya program 5S misalnya, ini salam sapa sopan santun. Mungkin hari ini mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi besok mungkin sudah lupa. Ketemu mungkin dengan bapak ibu gurunya, saya sudah menggunakan bahasa Jawa. Nah ini kan tantangan buat kita ya, tantangan buat kita untuk tidak lelah untuk mengingatkan sebagai pendidik bagaimana nanti anak ini supaya bisa benar-benar paham dan mengerti dan sudah terpatri dalam dirinya. Saya ternyata kalau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, apalagi bapak ibu guru lain, saya harus lebih sopan dengan menggunakan bahasa yang baik, bukan seperti bahasa pendidikan. Nah ini termasuk di dalam kelas itu juga selalu saya ingatkan. Saya ingin anak-anak sini ada suatu yang tadi perubahan pola tingkah laku, perubahan dari sisi etika itu ada yang berubah lebih baik. Paling tidak keluar dari SMP menjadi satu pondok, anak SMP satu pondok ternyata juga bisa dibanggakan dari sisi mereka anak-anak yang beradab, anak-anak yang sopan, yang memiliki etika tinggi, ya seperti itu. Berarti di sini semacam tantangan saja nih Pak, sebenarnya tidak ada gangguan yang tidak ada kalau gangguan signifikan begitu ya, nggak ada. Kalau menurut saya selaku pendidik, kalau misalkan anak nakal, abusi dan psikolognya, menurut saya bukan gangguan. Ya ini tanggung jawab kita selaku pendidik, bagaimana nanti mengupayakan mereka tahu dan paham dan juga mengerti kalau mereka salah. Nah, kita berikan ujian mereka ketika mereka benar, kan seperti itu. Jadi tanpa ada gangguan. Nah sekarang kalau saya kembali ke PBR panjenengan tadi untuk membuat siswa yang lebih menyenangkan, adakah prioritas penting yang jenengan ini utamakan pada waktu PBR untuk mendapatkan pembelajaran yang enjoy dan siswa menyenangkan? Prioritas mungkin kalau prioritas kita bilang satu ya. Model pembelajarannya aja yang tidak monoton seperti itu, nanti berganti-ganti ya. Model pembelajarannya kan menyesuaikan materi dari materi, kita nanti menyesuaikan model pembelajarannya sehingga nanti anak-anak kan juga tidak bosan kalau misalkan seperti itu. Berarti itu termasuk semacam rencana panjenengan untuk membuat variasi model pembelajaran, betul nggih Pak? Nah, Pak, saat jenengan untuk membuat variasi model pembelajaran ini, apakah Anda memerlukan waktu khusus untuk mempelajari model-model pembelajaran atau bagaimana? Yang jelas konsep-konsep seperti ini harus direncanakan dengan matang ya. Lalu harus datang diperlihatkan seperti itu. Paling tidak mungkin apa yang saya ajarkan minggu depan saya sudah mencari referensinya di minggu ini, rencana dengan konten ini berarti saya harus menggunakan model ini mungkin kira-kira menarik isinya seperti bagaimana itu nanti saya siapkan dulu dan mungkin malam saya siapkan, kemudian besok saya yakin pasti akan kita jalan. Jadi paling tidak ada juga waktu seminggu untuk mengevaluasi dan juga kemudian nanti dari konten yang saya sajikan ke anak-anak sehingga nanti anak-anak lebih menarik nanti pelajaran di kelas ini. Ketika panjenengan membuat pembelajaran yang tentunya ini pernah dilakukan, tidak hanya problem based learning yang sudah panjenengan terapkan hari ini. Tentunya panjenengan saya rasa sudah pernah menggunakan model-model pembelajaran yang lain begitu. Secara umum, apa ukuran keberhasilan panjenengan terhadap pembelajaran ketika menerapkan model pembelajaran yang berbeda?
ukuran keberhasilannya apa? Siswa itu bagaimana? Panjenengan bagaimana? Yang jelas kalau ukurannya itu tadi ya, sebenarnya sudah kita bahas. Ukurannya adalah ya anak-anak lebih senang, lebih memahami dari konten yang sudah saya berikan, kemudian saya juga nyaman di kelas. Ya itu tadi anak-anak pasti mungkin tidak akan terasa waktu mungkin 2 jam pelajaran itu terasa singkat seperti itu. Jadi ketika ukurannya saya kira itu sehingga bisa mencapai anak-anak mungkin nanti di akhirnya mungkin dari sisi penilaiannya juga bagus seperti itu. Ya. Memahami kontennya begitu. Untuk membuat variasi pembelajaran ini, inginnya kan seperti itu ya Pak. Kalau misalnya itu akan dengan terapkan, ini rencananya kapan akan dengan terapkan? Yang jelas kalau misalkan dari sisi konten, kalau misalkan kita menyiapkan RPP itu kan, apalagi RPP sekarang modul ajar, modul ajar ya. Modul ajar ini kan, modul ajar kan kita membuat sendiri, menyesuaikan kondisi sekolah sendiri seperti itu. Nah tentunya kalau misalkan seperti itu saya harus menyiapkan, kalau ya saya harus kapanpun ketika ada waktu harus menyiapkan apa ini modul ajar bagaimana supaya nanti menggunakan tentunya dengan model pembelajarannya ya seperti itu. Sehingga misalkan ya seperti tadi, misalkan kalau tidak 1 minggu saya siapkan dulu 1 minggu seperti itu. Karena kalau misalkan ada data itu yang pertama, kemudian saya membuat langsung berbagai macam modul ajar dengan sekolah itu juga tidak mungkin seperti itu. Jadi saya kira lebih bertahap seperti itu menurut saya ya lebih bagus, sehingga nanti saya juga tahu kekurangan kelemahannya, sehingga nanti misalkan menggunakan model pembelajaran A tidak bisa, mungkin saya akan mencoba model pembelajaran B sehingga nanti bisa saling melengkapi seperti itu. Nah, untuk melaksanakan ini Pak, aksi panjenengan ini saya katakan aksi nyata nih dengan model pembelajaran yang berbeda. Siapa nanti yang akan membantu panjenengan? Mungkin ada siapa atau apa yang akan membantu panjenengan untuk melancarkan ini? Oke, kalau dibilang siapa nanti Budian salah satunya, mungkin tim saya nanti yang saya minta saran dan masukan ya seperti itu. Kemudian juga bapak ibu guru yang lain, betul seperti itu sangat berperan penting menurut saya, karena bagaimanapun bapak ibu guru yang lain kan juga bisa memberikan masukan buat saya, memberikan suatu itu juga gambaran seperti itu dengan kondisi kelas kan juga berbeda-beda, terus itu anak-anaknya itu bagaimana seperti itu. Kemudian kalau alat-alat, dan saya kira kalau kita menjadi guru sekarang kita itu harus selalu update ya. Tekniknya itu harus selalu kita update, bagaimana kalau misalnya perkembangan pengetahuan teknologi harus tetap kita gunakan. Kalau misalkan sekolah kita punya ya kita gunakan. Sekolah kita misalkan sekarang pembelajaran menggunakan internet bisa ya, anak-anak didik kan menggunakan HP. Ini merupakan suatu bentuk pola di mana kita tidak ketinggalan zaman, karena apa? Pembelajaran itu selalu terbaru, kita tidak bisa menggunakan model lama terus, tidak seperti itu. Terutama alat-alat iptek yang anak-anak mungkin lebih paham ya, kalau misalkan ada media sosial dan sebagainya, mungkin suatu saat pembelajaran bisa kita menggunakan dari situ supaya anak bisa lebih paham dan bisa lebih menangkap, karena kita harus menguasai dan juga tahu apa sih yang diinginkan anak-anak seperti itu. Disesuaikan dengan kodrat zamannya mereka. Betul sekali. Ini pertanyaan terakhir ini Pak, apa yang akan menjadi semacam tindak lanjut setelah proses ini? Yang jelas, untuk menjadi guru yang benar-benar profesional, untuk benar-benar menjadi guru yang baik, yang nilainya mungkin 9 atau 10, menurut saya itu berat, menurut saya ya, karena bagaimanapun kalau tidak lanjut saya berarti saya harus mau belajar aja seperti itu. Saya harus belajar mengikuti perkembangan sesuai dengan kata Budian tadi, mengikuti perkembangan zaman. Ya zamannya anak-anak sekarang bagaimana aku tidak, ya saya ikuti seperti itu. Kita tidak boleh kata nanti ini seperti itu. Kemudian perkembangan teknologi harus saya ikuti seperti itu. Walaupun nanti ada suatu bentuk pengembangan lagi untuk kompetensi saya supaya dia lebih meningkat, ya insya Allah saya siap.
Tidak ada namanya nanti saya males dan rendah, itu sebagai bentuk pembelajaran buat saya untuk lebih baik lagi ya, sebagai pendidik yang lebih baik lagi, sehingga nanti meskipun tidak bisa mencapai maksimal, paling tidak bisa berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin ada yang panjenengan simpulkan dari percakapan pasca supervisi sekarang ini. Oke. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Tentunya dari pasca supervisi ini tadi saya mendapatkan banyak hal. Ya, salah satunya yang pertama saya mendapatkan masukan mungkin dari kekurangan kelemahan saya mengajar di kelas. Nah, dari situ kan ini buat saya nanti bisa lebih berkembang. Ya, kemudian juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya bagaimana nanti saya mengelola di kelas itu bagaimana dan seterusnya, sehingga nanti ya saya tidak stagnan. Ya, kemudian saya berterima kasih juga bagaimanapun dengan seperti ini saya senang saya bisa curhat ya namanya curhat ya, karena mungkin dengan seperti ini saya orang yang sangat berterima saya tidak bukan orang yang nanti tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Saya menerima dari masukan orang lain sehingga nanti untuk perkembangan saya kompetensi seperti itu. Yang berikutnya mungkin dukungan, tentunya kan itu tadi saya juga merasa mendapatkan dukungan untuk terus mengembangkan kompetensi saya, karena bagaimanapun mungkin saya harus tetap menjadi pendidik yang baik, tentunya dengan beberapa catatan karena kekurangan dan kelemahan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas kerjasama kita kali ini. Di sini saya berharap ini tidak berhenti di sana, ini suatu kegiatan berkelanjutan dan kita ini mitra loh Pak. Jadi saya melakukan catatan tadi itu berdasarkan pengamatan saya, tapi tidak untuk menilai panjenengan dalam kapasitas saya sebagai supervisor. Nah, dari apa yang sudah saya catat ini dan apa yang sudah panjenengan sampaikan, semoga nanti ke depannya itu akan menjadi lebih baik, menjadi guru yang bisa meningkatkan 4 kompetensi kita, kemudian bisa menuntun siswa dan juga memberi teladan ya ke murid, kemudian juga bisa membuat pembelajaran yang berpihak ke murid, dan itu hasilnya yang pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dari sini saya juga mendapatkan berbagai macam hal yang berharga, tentunya nanti insya Allah akan saya terapkan juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga. Selalu sukses Pak Eko, dan jadi lebih dicintai sama murid begitu. Jadi dari sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Sucahyono. Saya salah satu guru IPS di SMP Negeri 1 Kunir. Kebetulan saya itu tadi sudah melaksanakan supervisi. Alhamdulillah menyenangkan supervisi itu bagi saya, karena itu merupakan suatu ilmu yang baru buat saya, suatu hal yang memberikan masukan dan refleksi juga buat saya, sehingga nanti kedepannya menjadi guru yang lebih baik, guru yang profesional, guru yang bisa diharapkan sesuai dengan yang ideal ya, sesuai dengan dari pemerintah pusat seperti itu. Kemudian kalau saya merasakan senang sekali ketika disupervisi, karena yaitu tadi saya mendapatkan hal-hal yang baru, ilmu yang baru, kemudian juga mendapatkan masukan-masukan ya, sehingga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya tahu kekurangan saya, sehingga dalam perjalanan untuk lebih baiknya lagi saya sebagai pendidik itu akan membuat saya lebih senang lagi, karena saya dengan adanya masukan dari teman-teman, masukan dari itu tadi dari Budian, itu akan mendapatkan sesuatu hal yang
positif bagi saya. Saya siap menerima ilmu baru, saya siap meningkatkan ilmu saya siap meningkatkan kompetensi saya bagi saya ke depannya, seperti itu. Kemudian dari sisi pembelajaran di sini sama pembelajaran yang menyenangkan. Saya ingin yang kita tahu bahwa kebetulan saya tadi praktek di kelas 7, menyenangkan anak-anak. Dari hal yang saya tahu perlihatkan itu bahwa mereka menyenangkan sampai tidak terasa dalam pembelajarannya di kelas itu tadi, tidak terasa waktunya sudah habis, seperti itu. Makanya ketika pembelajaran di kelas itu menyenangkan, makanya ini menjadi tantangan buat saya. Apa yang akan saya berikan lagi besok, apa yang saya berikan lagi minggu depan, supaya anak-anak lebih tetap tertarik, anak-anak suka, anak-anak lebih bersemangat lagi untuk bisa ketemu dengan saya. Ya, pembelajaran tadi menggunakan model pembelajaran yang menggunakan problem based learning, di mana anak-anak saya kasih suatu permasalahan, dari permasalahan itu mereka sudah mencari jawaban sendiri-sendiri dengan yang saya tampilkan. Ada video, kemudian ada foto juga, seperti itu, sehingga dalam pembelajarannya lebih menarik karena saya menggunakan juga model diskusi, di mana anak-anak untuk merangsang motoriknya, sehingga anak-anak lebih fokus dan lebih bisa dari sisi kerjasamanya. Tentunya di situ juga menerapkan profil dimensi profil pelajar Pancasila sudah saya terapkan seperti itu. Kemudian penerapannya, kebetulan kalau tadi kan penerapannya di kelas 7E, dan ini mungkin nanti akan saya terapkan di kelas 7 yang lain, sehingga nanti di dalam penerapan itu kalau itu memang bagus, menantang, itu nanti tentunya akan menjadi sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang positif, menjadikan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya saya siap untuk menerapkan ilmu-ilmu baru, saya siap menerapkan hal-hal baru, saya siap meningkatkan kompetensi saya selaku pendidik demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Harapan saya seperti itu. Kemudian kalau ditanya bagaimana pembelajaran seperti apa yang selanjutnya, tentunya saya akan mengikuti kontennya. Ketika kontennya itu mungkin lebih menonjol ke problem based learning, ya mungkin kalau mungkin lebih menonjol dan lebih menarik menggunakan discovery modelnya, ya mungkin saya akan menggunakan discovery. Kalau misalkan menggunakan proyek juga lebih menarik, ya saya mungkin akan menggunakan proyek. Saya akan menyesuaikan dengan kondisi kontennya, ketika konten itu mana yang sesuai. Kemudian selain itu juga saya menunjukkan kondisi murid-murid saya, karena tentunya murid-murid saya memiliki perbedaan dengan sekolah lain. Bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa memaksimalkan perbedaan itu, bukan malah menjadikan sesuatu hal yang negatif, tetapi ingin menjadikan sesuatu hal yang positif dan menjadi kekuatan saya selaku pendidik untuk terus bersemangat menemukan celah, menemukan hal-hal baru dalam mendidik anak-anak. Saya kira itu, terima kasih, sukses selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afian Bagus Fitrianto Wibowo dari kelas 7E. Saya akan menceritakan apa yang saya alami pada hari ini. 1. Peristiwa Senin 10 Oktober tahun 2022. Saya melaksanakan pembelajaran IPS dengan Bapak Eko Sudayono dengan menggunakan alat, yaitu proyektor. 2. Perasaan saya pada pembelajaran hari ini sangat bahagia, dikarenakan pada pembelajaran hari ini kita menggunakan proyektor dan melaksanakan senam bersama. 3. Pembelajaran IPS pada hari ini kita mempelajari tentang cuaca, iklim, dan kondisi geologis yang ada di Lumajang. 4. Penerapan. Kita mendapatkan ilmu yang lebih luas tentang IPS. 5. Ingin pembelajaran seperti apa selanjutnya? Selanjutnya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang sama dan terus menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.